Gimana cara ngatur duit buat belanja barang-barang hobi kalau aku mau nerapin hidup frugal juga? Yuk kita bahas di video kali ini. Hai guys, welcome back to our channel. Kembali lagi dengan gue Samuel dan ini istri gue Claudia. Kami pasangan suami istri kantoran dalam perjalanan menuju financial independence. Di channel ini kalian akan temukan video-video seputar karir, keuangan, adulting, dan topik-topik menarik lainnya. Jadi kalau kalian tertarik dengan video-video yang ada di channel ini, jangan lupa untuk subscribe dan nyalain notification supaya YouTube kasih tahu kalian lagi kapan ada video baru dari kita. Ya, masuk bulan November nih. Apa yang biasanya menjadi ciri khas dari bulan November? Betul, tanggal 11-11 ya kan, dimana banyak dari kita mungkin akan mengunjungi e-commerce kesayangan masing-masing untuk belanja. Biasanya hati kita mulai hati frugal kita mulai goyah nih gitu. Apakah boleh nih belanja barang-barang hobi, barang-barang yang kita sukai? Gimana caranya biar tetap frugal? Nah, kami mau mempersiapkan teman-teman untuk menghadapi shopping season beberapa minggu ke depan. November, Desember kan juga year end sale ya. Benar, biasanya banyak. Yang Natalan mungkin ya mau beliin hadiah buat keluarga atau buat diri sendiri. Biasanya jadi alasan buat upgrade gadget baru. Atau self reward ya. Yang mau mungkin udah ada di antara teman-teman yang berencana mau ngantri nanti begitu iPhone 14 dirilis kan kemarin PO udah habis kuota katanya. Hafal banget ya Pak. Saya mantau tapi nggak berani nanya sama istri karena handphone masih bagus. Ini handphone lagi dipakai buat recording guys. Jadi aku side note aja, iPhone 11 masih sangat capable untuk bikin YouTube video. Ini kalian lagi nonton video hasil rekaman iPhone 11. Mungkin tahun depan kali ya Bu ya. Iya, udah skip next dulu deh. Oke. Ya oke, ini juga salah satu pertanyaan yang paling banyak ditanyakan nih tiap kali buka Ask Me Anything di IG, nanya mulu gitu kan, gimana caranya Ci, kok frugal bisa beli sepatu, kok bisa beli tas. Nah ini untuk udah sering dijawab juga ya di Instagram, tapi kan mungkin di YouTube belum pernah nih dibahas spesifik tentang budgeting untuk barang-barang self reward atau treats atau hobi atau apapun itulah, intinya barang nggak penting gitu ya, barang tertier. Nggak ada juga nggak apa-apa. Yang nggak ada juga nggak apa-apa, tapi kalau ada ya senang gitu kan. Dan juga untuk meluruskan persepsi nih, karena mungkin banyak yang mikir kalau hidup frugal itu bukannya hidup ya udah susah gitu ya, maksudnya kayak nggak pernah belanja gitu kan, nggak pernah happy gitu ya, enggak gitu. Frugal living itu bukan tentang hidup susah gitu ya, dan lalu semua uangnya yang udah masuk nggak bisa keluar lagi, udah rapat gitu kan dompetnya. Enggak gitu. Mungkin frugal living itu tentang lebih bijak dalam mengatur pengeluaran aja gitu. Sebenarnya sih itu sih mungkin ya. Jadi sebenarnya wisdom living kali ya, wise living. Jangan bikin istilah baru nanti diprotes lagi sama netizen. Iya, jadi ya maksudnya buat kami sih definisinya itu ya. Maksudnya kami cermat. Iya, kami berusaha untuk hidup cermat dalam pengeluaran gitu, benar-benar dipilah-pilah yang perlu keluar apa gitu kan, yang bisa dihemat apa gitu ya. Tetap fokusnya itu adalah bisa nabung sebanyak-banyaknya gitu untuk mencapai financial goals kami gitu. Betul. Untuk itu hari ini kita mau bagiin 4 tips buat teman-teman gimana cara kami pribadi ngelola spending khususnya untuk barang-barang tersier. Balik lagi tadi ya, barang tersier adalah barang-barang yang kalian nggak punya optional, juga nggak punya juga nggak apa-apa. Sebenarnya bisa dinanti-nantiin gitu ya. Yang jelas bukan uang kosan, uang kuliah, uang listrik gitu ya. Ini kan semua barang-barang yang kalau kita nggak punya, kita nggak bisa berfungsi sebagai manusia normal gitu kan. Kos-kosan tapi listriknya nggak dibayar, panas AC-nya. Barang tersier tuh misalkan menunda untuk update gadget, PlayStation ya, beli kaset PS baru. Untung saya sudah PO God of War Ragnarok ya. Jadi ya kalau cewek-cewek biasanya sepatu, tas, bebajuan, aksesoris. Betul. Itu yang sebenarnya bisa ditunda ya. Iya, yang sebenarnya itu nggak ada juga nggak apa-apa gitu ya. Cuman kalau ada ya happy aja gitu. Yang pertama, pastikan kita sudah mengcover prioritas keuangan yang lebih urgent. Yang lebih urgent itu maksudnya apa? Yang pertama itu manajemen utang. Jadi buat yang masih punya utang, pastikan utangnya ini sudah terkontrol gitu. Jadi nggak mesti lunas semuanya, karena kadang-kadang kan ada kayak KPR gitu atau kredit kendaraan bermotor atau bahkan untuk utang-utang lainnya tapi sudah jelas tenor pembayaran baliknya gitu ya. Jadi bunganya juga cicilannya mau seperti apa, bunganya gimana, cicilan tiap bulannya berapa, mau dibayar sampai kapan, ini udah jelas gitu. Jadi tinggal dijalanin aja. Nah itu maksudnya manajemen utang ya, nggak mesti utangnya sudah 0
baru Baru boleh bisa yang lain-lain. Ya lain-lain. tentunya kalau bisa utangnya lunas dulu baru bisa lain-lain ya itu akan lebih baik. Cuman kan dalam hidup kan pastinya Tidak tidak selalu ideal ideal ya. gitu ya. Yang pasti sudah termanage dengan baik gitu ya. Nah itu yang pertama manajemen utang. Lalu yang kedua itu tentang proteksi. Nah ini juga pastikan teman-teman semua udah beres nih proteksi. Yang termasuk dalam proteksi itu apa sih? Yang pertama dana darurat. Nah dana darurat itu lagi-lagi tiap orang beda-beda ya. Ada yang bilang 3 kali pengeluaran, ada yang bilang 6 kali, 12 kali pengeluaran bulanan ya. Nah kalau kami berdua itu 12 kali pengeluaran bulanan. Kenapa? Kenapa sangat konservatif? Karena tanggungan kami sebagai sandwich generation itu cukup banyak. Maksudnya kami menanggung dana darurat untuk kedua orang tua kami juga. Lalu menanggung dana darurat tentunya untuk Hana juga gitu. Jadi memang disediakan cushionnya itu agak banyak. Nah untuk teman-teman gimana? Baiknya ya coba kembali dievaluasi aja kebutuhannya seperti apa, tanggungan kalian itu seperti apa gitu ya. Dan setelah dana darurat itu baru kita ngomong BPJS atau asuransi kesehatan gitu ya. Kenapa ngomongnya atau gitu? Karena ya kan sebenarnya mungkin nggak semua orang butuh di cover sampai asuransi kesehatan swasta gitu ya. Mungkin ada rekan-rekan di sini yang mungkin sudah nyaman di cover dengan BPJS, ya itu nggak apa-apa juga gitu. Cuman pastikan kita sudah di cover salah satunya lah ya dari ini gitu. Karena yang namanya penyakit, musibah kan kita nggak tahu kapan datangnya. Jangan sampai pas kena penyakit kita kelabakan membayar biaya rumah sakitnya gitu ya. Jadi dan mungkin nambahin dikit soal asuransi, jadi asuransi itu nggak semuanya sama ya teman-teman. Jadi ada berbagai jenis asuransi dan kita udah pernah bahas videonya, kita udah pernah bahas di video yang terpisah, kalian bisa cek videonya di atas. Pastikan intinya jangan terlalu sesuai kebutuhan. Jadi belilah asuransi, pastikan teman-teman membeli asuransi teman-teman sesuai dengan kebutuhan, nggak usah over insured alias kebanyakan beli polis tapi yang dibeli ternyata kurang tepat dengan kebutuhan teman-teman gitu. Ketahui bedanya asuransi jiwa itu apa, asuransi penyakit kritis itu apa, asuransi kesehatan itu apa gitu. Asuransi tradisional itu apa, unit link itu apa, coverage-nya mau sampai mana ya. Kemarin itu pokoknya lengkap lah udah dibahas di video yang tadi, di situ yang ya. link yang tadi. Boleh dicek. Kita akan taruh linknya di atas. Oke. Thank you. Nah, jadi tadi udah ada manajemen utang, udah ada proteksi, lalu yang ketiga ini investasi. Nah, ini juga pastikan juga investasinya itu sudah termanage gitu ya. Nah, ini investasi itu apa aja? Ya, tergantung kalian masing-masing punya financial goals-nya apa aja gitu. Bisa jadi dana pensiun, dana pendidikan, umroh, dana beli rumah, dana nikah, apapun itu apapun financial goals kalian ya itu kan menjadi tujuan investasi kalian gitu. Nah ini juga di make sure sudah termanage. Nah baru yang terakhir kita ngomongin self reward gitu ya. Jadi untuk barang-barang tertier itu yang boleh-boleh enggak. Tadi juga sudah sempat di mention di awal, ini bukan berarti harus udah beres satu-satu gitu ya, juga bukannya udah lunas utangnya semuanya baru proteksi udah beres semuanya baru investasi, enggak gitu. Ini semua bisa jadi jalan secara paralel gitu, hanya persentasenya itu yang kita perhatikan gitu ya. Kalau misalkan kita ngomongin cicilan, banyak financial planner di luar sana bilang maksimal 30% dari income gitu ya. Nah jadi mungkin ini bisa jadi rule of thumb teman-teman yang punya cicilan utang untuk diatur-atur, make sure nggak lewat dari 30% dari pemasukan teman-teman semua gitu. Baru abis itu nanti persentase lainnya, jangan lupa kan pasti ada belanja bulanan juga kan. Nah abis belanja bulanan, abis itu sisanya mau berapa persen tuh dimasukin ke proteksi, berapa persen dimasukin ke investasi, nah berapa persen sisanya baru masuk ke reward itu gitu. Jadi ya teman-teman evaluasi kembali gitu ya, persentase yang idealnya buat kalian itu di mana gitu. Misalkan untuk dana pendidikan, dana pensiun kan masih lama nih, kita ngomongin untuk 20 tahun ke depan. Ya mungkin masukin 10% tiap bulan cukup kali ya gitu. Nah berarti di proteksinya yang sebelumnya belum punya dana darurat atau dana daruratnya habis baru kepake, jadi harus diisi ulang gitu ya. Nah mungkin jadi agak banyak 25% gitu. Jadi nanti sisa-sisa tinggal misalkan 2%, 3% buat self reward. Nah itu yang harus teman-teman evaluasi kembali masing-masing gitu, karena teman-teman yang paling tahu kondisi keuangan kalian seperti apa. Nah selanjutnya setelah itu, tadi kan kita udah ngomongin soal kebutuhan dasar nih. Kita udah punya, tadi polis asuransi udah beres, utang udah dikelola, udah dipilah-pilah mana konsumtif, mana produktif, dan lain-lain sebagainya. Nah tips yang kedua dari kami adalah pakai sesuai
budgetnya, belanja sesuai budgetnya. Tadi misalkan teman-teman udah alokasikan nih, aku mau 5% dari gajiku untuk senang-senang, untuk kebutuhan tersier. Ya pakailah within that budget gitu. Ini mungkin kita juga udah sering ngomong dan kita udah sering share ke teman-teman, tapi ya nothing is simpler than the truth gitu. Tidak ada yang lebih sederhana lagi dari ini. Kalau kita bisa disiplin dengan budget, otomatis kita bisa memberikan ruang buat keuangan kita untuk bisa growing, untuk bisa ada porsi-porsi yang lain yang kita bisa alokasikan buat kebutuhan lain. Tapi kalau kita nggak pernah budgeting, kita nggak pernah tahu sebenarnya kebutuhan tersier kita itu memakan berapa persen dari gaji kita gitu. Another thing about budget adalah ada barang-barang yang teman-teman sebenarnya tahu kira-kira kapan saya perlu beli lagi barang ini. Kayak misalkan aku suka ganti gadget gitu ya. Aku butuh gadget untuk bikin konten, aku butuh gadget untuk komunikasi, untuk kerja dan lain sebagainya. Jadi aku ada kebutuhan untuk secara berkala ganti gadget. Nah, ganti gadget ini kalau buat aku 3-4 tahun sekali itu udah 4 tahun tuh udah bagus banget ya. Biasanya kalau handphone kan 3 tahun lewat dikit gitu ya. Nah, itu dibudgetin ke dalam misalkan kalian punya rekening reksadana nih gitu, buka lagi sub account isinya untuk nabung buat beli handphone misalkan. Nah itu kalian bisa cicil, ibaratnya cicil handphone itu di depan sebelum kalian beli handphonenya. Nanti budget itu bisa kalian pakai pada saat waktunya handphone harus dibeli. Iya, jadi balik lagi misalkan contohnya tuh ya tadi 5% dari gaji bulanan gitu ya kan, misalnya dikumpulin tuh 5% per bulan kali 12 bulan, nah kan jadi lumayan tuh kelihatan angkanya lumayan besar. Nah ya udah itulah budget tersier kalian, silahkan tuh mau diapakan aja gitu ya kasarnya. Misalkan mau beli HP masih ada sisa tiap bulan untuk apa ya, nongkrong-nongkrong, atau misalkan mau nonton konser, atau mau ya apapun, mau beli baju, apapun lah gitu yang menurut kalian self reward itu gitu. Jadi misalkan kalau bilang kok 5% per bulan kecil, ya kan beli PS nggak mesti tiap bulan gitu kan, dikumpulin aja gitu 5% dalam setahun kan ya dapat tuh PS1 gitu ya misalkan. Kalau belum cukup setahun ya nabung lagi 2 tahun, 3 tahun dan seterusnya. Betul, gitu. jadi dibudgetin sesuai kemampuan. Yang ketiga, waktu beli barang-barang tersier ini pastikan sudah best deal gitu. Jadi jangan impulse buying gitu ya, jangan ke mall lihat bagus atau misalkan ke mall lihat bagus juga di e-commerce misalkan juga ya. Langsung impulsif beli gitu kan, langsung bungkus gitu, sabar gitu ya. Biasanya sih kalau saya dipikirin dulu nih, jadi kalau udah lihat bagus itu dipikirin dulu, ya lama banget ya, tanya aja sama Sam kalau mau beli satu tas atau satu sepatu tuh bisa 2 bulan, 3 bulan. Gue tuh udah at the point, udah beli aja, masih ada budgetnya kan, beli aja gitu loh. Tapi ya itu. Iya, jadi kayak iya karena gimana kan budget terbatas gitu ya. Maksudnya ini kalau gue salah beli, udah nih gitu kan, ya nggak, ya udah gitu, nggak bisa beli lagi sampai tahun depan. Dan kan barangnya sayang juga ya, mubazir gitu. Jadi benar-benar dipikirin bisa sampai 2-3 bulan, ini benar-benar nggak ya mau barang ini, benar-benar barang ini akan sering dipakai nggak ya gitu, bukan cuman lucu-lucu aja. Dan yang paling penting kita harus tunggu juga sih pas lagi best deal, pas lagi best deal nggak nih gitu. Best deal maksudnya apa? Misalkan kita belinya pas lagi jalan-jalan nih, lagi keluar negeri. Biasanya kalau beli barang branded yang buatan Perancis, pas kita lagi ke Perancis itu selain lebih murah juga bisa tax free gitu ya, dapat tax refund. Atau misalkan nggak tahu deh, beli PS pas ke Jepang gitu kan, atau misalkan pas lagi jalan-jalan kemana, bisa jadi dapat yang lebih murah juga. Perhitungan pajaknya juga ya teman-teman, karena memang yang mungkin lebih murah, ada juga yang mungkin nggak worth it misalkan untuk beli di luar negeri. Itu juga teman-teman pilih-pilih. Intinya balik lagi, belanja cermatnya itu tadi gitu. Jangan impulsif, jangan karena tiba-tiba lagi lihat terus teman-teman pada ngomongin seharian, ya udah gue check out aja. Sebenarnya bisa loh kalau ditunda tuh dapat best deal dari channel-channel yang lain gitu. Ya, jadi tadi itu ya, kalau best deal salah satu caranya pas lagi jalan-jalan ke luar negeri gitu kan, siapa tahu ketemu lebih murah. Terus yang kedua, tunggu lagi diskon. Ya sebenarnya makanya ini tadi saya bilang di awal nih, November, Desember gitu kan banyak yang pada promosi. Ya kalau memang sudah ada budgetnya, kalau memang sudah tahu apa yang mau dibeli gitu kan, ya udah inilah dan saat harganya lagi bagus ya, dan misalkan lagi diskon gitu kan, ya udah ini saatnya untuk bungkus gitu ya. Jadi beli karena memang kita udah tahu mau beli dan emang pas lagi harganya bagus gitu, bukan cuman sekedar beli
karena lagi diskon gitu, itu beda ya gitu. Kemarin tuh mungkin kalau nambahin cerita tentang PS5 sedikit, kan awalnya gitu ngomong sama Klau pengen beli pas udah financial independence ya, pas udah financial independence. Tapi habis itu lihat-lihat ada satu toko PS di Instagram yang dia ngadain undian gitu. Undiannya nih harga PS-nya tuh bisa dijual miring lah dibandingin harga yang ada di toko-toko lain. Miringnya tuh kayak harga normalnya mungkin 11-12 juta, dia jual 7 juta. Jadi kayak hampir separuh tuh diskonnya. Nah udah iseng-iseng ikut raffle, aku bilang sama Klau itu, Klau kalau aku menang aku beli ya gitu. Dan akhirnya menang guys. Jadi itu pun ya cara cermat sebenarnya ya, meskipun agak-agak sebel sih Klau pas beli, katanya mau beli Westfire gitu ya. Tapi ya ini kan good deal, jadi kita mendingan ambil nih, belum tentu ada lagi nanti kayak gitu. Ya itu satu sisi dari bapak suami. Bagaimana ibu istri? Iya, ya itu tadi ya. Tadi belanjanya coba pas lagi jalan-jalan sekalian, pas lagi diskon. Biasanya diskon itu besar-besaran kalau di Indonesia nih ya, pas year end sale sama mid year sale gitu ya. Ya, tapi kita banyak sih misalkan pas Chinese New Year gitu kan ada diskon lagi atau sale 17-an diskon lagi gitu ya. Tapi biasanya sih yang paling gede pas mid year dan year end gitu. Apalagi kalau misalkan kita toko baju gitu ya, toko baju itu biasanya ngabisin season lalu gitu kan. Biasanya kan mereka kalau toko baju luar negeri negeri 4 musim lah ya, ada spring, summer, autumn, winter gitu. Nah kalau mau beli baju dulu nih pas di Jepang misalkan, kalau mau beli jaket winter ya belinya setelah winternya beres gitu, jadi pas udah mau masuk spring gitu kan. Nah itu kan barang-barang winter diskon, nah baru kita beli untuk winter besok gitu. Jadi intinya well prepare lah ya, iya nggak gitu, impulsif gitu. Dan yang ketiga, boleh coba beli barang pre-love juga gitu, karena nggak semua barang itu harus beli baru ya. Maksudnya kalau di dalam kasus kami mau mobil VW, ya udah belinya pre-love, dan karena lumayan harganya langsung jatuh, padahal kilometer masih rendah banget, kondisinya juga masih bagus banget gitu. Lumayan sih, jadi harga baru sama harga secondnya tuh selisih kurang lebih 30%, kondisinya masih oke, mobilnya sebelumnya dipakai sama perempuan, owner sebelumnya perempuan, jadi kilometernya rendah, dan ya kita lihat sih udah cek mesin segala macam kayaknya oke kondisinya gitu. Itu contoh sih barang-barang bekas yang kita beli. Iya. Terus juga Beli apalagi ya, vacuum cleaner yang di belakang, yang Dyson itu juga second, belinya dari Singapura. Waktu itu orangnya tuh dapat hadiah, jadi dia udah punya vacuum Dyson yang sama tapi dia dapat hadiah lagi dari temennya. Nah akhirnya dia jual barangnya di Carousel. Nah, trik untuk beli barang bekas di Carousel ini bukan endorse Carousel ya, tapi kita memang sering pakai. Kalian ganti locationnya jadi location Singapura. Misalkan kalian mau belanja nih dari barang-barang Singapura, orang-orang Singapura bisa sebenarnya gitu. Kalian bisa transaksi. Nah, kalau kami punya saudara yang memang tinggal di Singapura untuk kerja dan sering bolak-balik, jadi kita biasanya nitip dia bawa pulang. Kalau tas, mungkin kalau mau cerita soal tas, iya, tips and tas tricks. Tas sih nggak, sebenarnya kalau sepatu sih udah pasti selalu beli baru gitu ya. Itu tadi tipsnya, either pas beli pas lagi jalan-jalan atau pas lagi diskon. Kalau tas ada beberapa yang belinya pre-love. Terus apa tipsnya? Kalau tips beli pre-love gimana ya? Misalkan kalau beli di online shop nih, atau tadi di Carousel. Tas sih saya belum pernah beli di Carousel ya. Di online shop gitu ya. Nah itu pastikan transaksinya itu pakai e-commerce, karena kalau transaksinya di situ, misalkan barangnya datang nggak sesuai nih dengan foto, nggak sesuai dengan kesepakatan, atau misalkan kelengkapannya dan kurang. Misalkan kalau beli barang branded gitu, oh ya misalkan mau ada kartu garansinya, mau ada invoice-nya, ada dashback, ada kotak, tapi kok nggak lengkap nih, nggak sesuai, dan kamu udah mau cancel aja. Nah itu bisa kamu cancel gitu, refund, ada opsinya refund. Jadi barangnya kamu balikin ke orang itu, uangnya itu juga balik ke kamu gitu. Kalau kamu langsung transfer ke si penjual, ya udah dia nggak akan susah banget lah gitu ya untuk mau dia balikin gitu. Jadi ini mungkin se-fruit tips ya untuk belanja di Carousel ataupun belanja online gitu barang-barang. Karena harusnya kalau beneran jualannya legit ya pasti mau ya repot dikit buka barangnya itu di e-commerce untuk transaksi di sana ya. Justru jadi mencurigakan justru kalau misalkan dia udah transfer aja sekarang. Nah itu juga red flag yang bisa teman-teman hindari. Gak ada barang yang se-worth it itu gitu kan untuk kita ambil resiko sebesar itu gitu. Jadi better be safe than sorry. Nah yang keempat, make sure kalian beli bukan karena ikut-ikutan, bukan karena ngejar status simbol atau apapun, tapi karena memang kalian beneran suka sama barangnya. Ini yang memang tricky ya, karena kita juga sering
ditanya gitu sama netizen, gimana tandanya kalian benar-benar suka, gimana tandanya kalian benar-benar mau barang itu. Atau di sisi lain kita juga dijudge gitu sama netizen, katanya kalian frugal tapi kenapa beli ini, beli itu dan segala macam. Ya memang suka nggak suka ini jadi subjektif, karena kita nggak bisa nilai orang lain berdasarkan standar yang kita pakai untuk mengukur diri kita sendiri. Suka nggak suka ini, kalau kami tadi sih metodenya Clau gitu, kita contemplate on this, kita coba pikirin kalau dalam hal benda elektronik, aku coba ingat-ingat experience aku menggunakan handphone tersebut atau komputer tersebut, enakan mana ya pakai yang merek A atau merek B gitu. Setelah dipikir-pikir, history data yang juga aku udah punya di situ dan segala macam lah gitu. Jadi ada pertimbangannya yang akhirnya bikin aku, oke, aku akan stick dengan brand ini. Sama juga dengan kita ngantor misalkan, terus kita lihat teman kita pakai tas branded, Corkcicle gitu ya, tas tumbler baru yang lagi banyak diomongin Bukan orang. Bukan tumbler tapi Corkcicle ya, nggak boleh bilang tumbler ya. Ya itu juga apa ya, ya memang kalau suka, kalau memang pengen beli ya silahkan gitu ya. Tapi pastikan nggak ikut-ikutan orang, nggak cuman sekedar tren aja, dan memang Ngerti itu bikin kalian happy sih, ya nggak sih? Itu yang paling penting nggak sih? At the end of the day suka dan kalian benar-benar happy dan ngerti itu barang. Ngerti itu barang apa gitu kan. Beli barang ini tuh kenapa ya, contohnya kayak saya beli PS ya, emang dia ngerti Suka main game gitu ya, dan emang suka mainin gitu. Ya misalkan kalau beli tas nih contohnya ya memang udah ngerti gitu kan, oh ya ini tas ini udah ngerti lah ini cara pakainya gimana gitu kan, mau dipakai pas kapan, udah dibayangin. Aku nih ya kasusnya, saya nih udah dibayangin, oh ini mau pakainya pas kayak gini gitu. Makanya mau belinya size-nya sengaja yang segimana, yang kecil, yang sedang, yang besar. Oh sengaja belinya yang bisa pegangnya ada yang bisa diginiin, bisa di clutch, bisa di shoulder, bisa di miringin gitu. Jadi udah dipikirin gitu, bener-bener bukan cuman oh ini kayak lagi ngetren beli gitu, enggak gitu. Jadi udah bener-bener cari tahu, research kenapa mau beli brand ini, merek ini, udah ngerti gitu, udah dibayangin, udah pikir berbulan-bulan, ya udah gitu baru eksekusi gitu. Jadi bener-bener suka gitu ya, bukan cuman karena ngeliat orang jalan itu keren juga gitu ya terus jadi beli, ya enggak gitu. Kenapa begini? Karena balik lagi kita punya budget yang terbatas tadi gitu kan. Misalkan ya 5% per bulan atau berapapun yang udah teman-teman set. Budgetnya kan terbatas, tapi keinginannya kan kalau ngikutin keinginan ya ada terus gitu. Satu hal lagi yang aku mau tambahin adalah tentang judgement. Jadi kita senengnya kalau ngomongin keuangan itu benar-benar uang itu alat gitu loh. Kalau kita udah ngerti cara manage-nya, cara pakainya, sebenarnya kita nggak ada hak untuk ngejudge orang lain. Dia kenapa sih beli-beli barang itu, mendingan dipakai buat apa gitu kan. Tapi ya balik lagi, uang itu netral ya, behavior kita, cara kita pakai itu masing-masing gitu, dan kita nggak ada di sini untuk bilang one thing is better than the other, tapi make sure bahwa teman-teman benar-benar suka dan ngerti apa yang teman-teman beli, itu aja. Oke, itu tips dari kami untuk membeli barang-barang branded, barang-barang tersier, barang-barang hobi. Jadi gimana, kalian mau check out apa nanti 11-11? Coba share di comment box di bawah. Atau justru nggak jadi check out karena udah dengerin podcastnya Sam dan Samuel dan Claudia. Boleh juga share point of view kalian soal barang-barang tersier ini. Buat kalian yang belum subscribe dan follow kita di YouTube ataupun di Spotify, jangan lupa untuk follow kita. Ini juga ada social media channel kita, kalau kalian mau juga follow kita di Instagram dan channel kita yang lain. Thank you so much for watching. Sampai ketemu minggu depan. Take care, stay safe and stay healthy. Bye-bye.